kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus 11 siklus konversi. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum saya menjelaskan siklus tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuli Natalia Simbolon, nomor induk mahasiswa 200508249. Saya berasal dari kelas AK5E, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Keraya Puspitasari Hasibuan, SEMSI. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan. Sebelum saya menjelaskan siklus konversi tersebut, saya akan menceritakan sedikit mengenai kasus yang terjadi pada siklus tersebut, yang dimana perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduk sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun mandi, baik sabun cair maupun sabun padat, dan di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara, pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini, dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan atau daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Di bawah sistem saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan atau kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya juga. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Dengan salah satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang jadi, sementara lainnya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam sebuah proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan, hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara, file yang diperbaharui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbarui. Semua dokumen tempat kerja atau kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhirnya,
Tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Dalam daftar isi tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama itu diagram konteks, yang kedua itu data flow diagram atau DFD yang terdiri dari DFD level 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga itu flowchart, yang keempat itu kelemahan dan saran, dan yang kelima itu desain ulang flowchart. Yang pertama itu diagram konteks, yang dimana diagram tersebut terdiri dari satu sistem dan 10 subsistem, yang dimulai dari pelanggan. Pelanggan akan memberikan blanket order ke siklus konversi, dan siklus konversi mengirimkannya kembali ke bagian teknik dan ke bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik memberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Dan bagian pengendalian persediaan memberikan feedback berupa laporan status persediaan, di mana laporan status persediaan akan dipergunakan pada bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah menerima laporan permintaan bahan baku, siklus konversi akan meneruskan laporan permintaan pembelian ke bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan membeli bahan baku yang diperlukan dan akan mengirimkan faktur pembelian ke siklus konversi. Setelah bahan baku diterima dan telah ada, maka siklus konversi segera dilaksanakan. Maka supervisor dapat memberikan file perintah kerja dan surat permintaan bahan baku serta lembar perpindahan dan jadwal siklus produksi ke siklus konversi, di mana surat permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan, agar bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Maka salinan perintah kerja dari supervisor akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, sehingga bagian pengendalian persediaan dapat mengeluarkan update file persediaan dan voucher jurnal. Setelah itu, akan dilakukan pencatatan jam kerja oleh bagian pusat kerja yang akan memberikan feedback berupa kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang dikirimkan ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi akan mengirimkan file perintah kerja beserta kartu waktu, dokumen permintaan bahan baku, kartu perpindahan, dokumen kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku ke bagian akuntansi biaya yang akan digunakan untuk pembuatan voucher jurnal yang akan dikirimkan ke siklus konversi. Setelah siklus konversi menerima voucher jurnal, maka akan dilanjutkan ke salinan perintah kerja yang dikirimkan ke gudang barang jadi dan barang jadi yang telah diproduksi. Setelah itu, voucher jurnal akan dikirimkan ke bagian buku besar untuk dilakukan update buku besar dan diteruskan ke siklus konversi. FD level 0 yang terdiri dari 4 sistem, yang dimana yang pertama proses perencanaan produksi, yang kedua proses pembelian bahan baku, yang ketiga proses penjadwalan produksi, dan yang keempat proses pencatatan, yang dimana dimulai dari pelanggan memberikan blanket order ke proses perencanaan produksi, di mana proses perencanaan produksi akan menyerahkan blanket order ke bagian teknik dan ke pengendalian persediaan. Di bagian teknik akan diberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sementara di bagian pengendalian persediaan, laporan status persediaan merupakan feedback dari pengendalian persediaan yang diserahkan secara langsung ke bagian teknik yang digunakan dalam laporan permintaan bahan baku. Setelah diterima oleh proses perencanaan produksi, maka selanjutnya adalah sistem 2.0 yang dimana proses pembelian bahan baku, di mana laporan permintaan pembelian akan diserahkan kepada bagian pembelian untuk dibelikan bahan baku sesuai dengan
yang diinginkan, sehingga bagian pembelian dapat memberikan voucher pembelian ke proses pembelian bahan baku. Selanjutnya itu adalah sistem 3.0 yang mana proses penjadwalan produksi di mana supervisor memberikan surat perintah kerja dan surat permintaan bahan baku, lembar perpindahan dan jadwal produksi ke proses penjadwalan produksi. Sementara, supervisor juga memberikan salinan perintah kerja kepada bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan akan memberikan feedback update persediaan dan voucher jurnal ke buku besar. Selanjutnya itu, proses penjadwalan produksi akan memberikan surat permintaan bahan baku pada bagian penyimpanan persediaan agar bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku yang diperlukan sesuai dengan surat. Karena membutuhkan tenaga kerja pada saat melakukan siklus konversi, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja di bagian pusat kerja untuk mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang akan diserahkan ke proses penjadwalan produksi. Setelah proses penjadwalan produksi, maka selanjutnya adalah sistem 4.0 yang mana proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja dan barang jadi kepada gudang barang jadi, dan juga proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja beserta dokumen-dokumen kepada bagian akuntansi biaya agar akuntansi biaya menerbitkan voucher jurnal yang akan diserahkan beserta dengan update persediaan dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan kepada buku besar agar bagian buku besar dapat mengupdate buku besar dan menyerahkannya ke proses pencatatan. Pada di level 1, pelanggan melakukan persetujuan pesanan dengan menggunakan data master pesanan yang kemudian akan diserahkan blanket order. Setelah menyerahkan blanket order, akan menyerahkan status persediaan yang digunakan dalam laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, di level 2, yang dimulai dari laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, akan melakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan yang memerlukan data master bahan baku, sehingga dihasilkan faktur pembelian bahan baku. Di level 3, di level ini, faktur pembelian bahan baku akan diberikan perintah oleh supervisor. Kemudian, penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan akan diserahkan dan permintaan pengeluaran bahan baku akan dikeluarkan bahan baku dengan menggunakan data master bahan baku. Apabila bahan baku berlebih, maka akan dilakukan pembuangan. Namun, akan tetap dicatat setelah pembuangan dan pengeluaran bahan baku. Maka akan dilakukan pencatatan jam kerja yang menggunakan data master jam kerja. Hal ini berguna untuk membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Pada di level 4 ini, penerimaan salinan perintah kerja akan menyerahkan dokumen. Kemudian, setelah penyerahan dokumen, akan melakukan penyimpanan barang yang telah jadi. Setelah diproduksi, akan dilakukan pengupdatean persediaan yang akan dicatat oleh voucher jurnal yang digunakan dalam pengupdatean buku besar sehingga dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Pada flowchart ini terdiri dari 10 subsistem, yang dimana pertama itu pelanggan, yang kedua bagian teknik, yang ketiga bagian pengendalian persediaan, yang keempat bagian pembelian, yang kelima supervisor, yang keenam bagian penyimpanan persediaan, yang ketujuh bagian pusat kerja, yang kedelapan bagian akuntansi biaya, yang kesembilan gudang barang jadi, dan yang ke-10 buku besar. Yang dimana dimulai dari pelanggan melakukan kesepakatan sehingga dihasilkan blanket order dan kemudian dikirimkan kepada bagian teknik untuk dilakukan proses kesepakatan sehingga dihasilkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Pada bagian pengendalian persediaan, dibuat laporan status persediaan secara menggunakan komputer sehingga menghasilkan laporan status persediaan yang akan digunakan oleh bagian teknik untuk
membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Setelah laporan permintaan bahan baku selesai, maka akan diteruskan ke bagian pembelian untuk dilaksanakannya pemilihan bahan baku sehingga dapat dikeluarkan faktur pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku sehingga menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lembar perpindahan bahan baku merupakan data yang pertama, sementara perintah kerja merupakan data write-off yang kedua. Permintaan bahan baku akan ada dokumen yang terdapat di supervisor yang akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan, yang kemudian pada bagian ini akan diproses permintaan yang akan mengirimkan bahan baku dan salinan permintaan bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Data trade-off yang pertama yang terdapat pada supervisor merupakan lembar perpindahan yang dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk disimpan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti perintah kerja, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku yang akan digunakan dalam pengupdatean permintaan bahan baku untuk membuat voucher journal yang menghasilkan dokumen voucher journal. Pada bagian pusat kerja, membuat dokumen pencatatan waktu kerja sehingga menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja, yang diteruskan pada bagian akuntansi biaya untuk dilakukan pengupdatean permintaan bahan baku. Selanjutnya, thread connector yang kedua yang terdapat pada data supervisor yang merupakan perintah kerja, kemudian dikirimkan ke gudang barang jadi yang digunakan untuk file perintah kerja terbuka. Voucher journal dari bagian akuntansi biaya akan diteruskan ke buku besar, dan voucher journal dari bagian pengendalian persediaan akan digunakan untuk melakukan update buku besar untuk menghasilkan dokumen buku besar. Analisis yang saya dapat dari flowchart tersebut merupakan yang pertama itu otorisasi transaksi, yang dimana pemberian kekuasaan pada setiap bagian sistem, baik pemrosesan, pesanan, atau penerimaan kas tidak dirinci secara jelas. Yang kedua itu pemisahan tugas. Penugasan setiap bagian belum terlihat secara jelas, sehingga proses yang terjadi pada kasus ini terlihat lebih rumit. Yang ketiga itu supervisi. Tidak dipaparkannya secara rinci mengenai tugas dari seorang supervisor yang dimana hanya memberikan surat perintah. Yang keempat itu pengendalian akses. Data yang digunakan terbilang cukup banyak, sehingga semakin dapat menimbulkan kesilapan dalam melakukan pencatatan. Yang kelima itu verifikasi independen. Tidak adanya pengecekan mengenai barang yang dipesan ataupun barang yang diproduksi, apakah sudah sesuai atau tidak. Saran perbaikan sistem pengendalian internal itu yang pertama itu akan lebih baik apabila perusahaan memberikan otorisasi penuh kepada setiap bagian agar setiap bagian lebih mampu bertanggung jawab atas tugas yang mereka terima sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Yang kedua itu, setiap bagian dalam proses ini diberikan penugasan yang lebih jelas karena dapat mempermudah proses kasus ini. Yang ketiga, supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas atau wewenang dalam melaksanakan sistem konversi. Yang keempat, data yang banyak tersebut sebaiknya disortir dan digolongkan dengan ada yang sejenis agar mempermudah pencatatan. Yang kelima itu, barang yang masuk atau barang yang telah diproduksi sebaiknya dilakukan pengecekan kembali. Dari saran dan perbaikan tadi, maka berikut ini adalah perbaikan flowchart yang dimana pada perbaikan flowchart tersebut tidak jauh beda dengan flowchart yang sebelumnya, yang dimana pada bagian ini juga terdiri dari 9 subsistem, yang dimana pelanggan, bagian teknik, bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian, supervisor, bagian penyimpanan persediaan, bagian pusat kerja, bagian akuntansi biaya, bagian gudang barang jadi, dan buku besar, yang dimana dimulai dari pelanggan melakukan kesepakatan. Apabila tidak setuju, maka pesanan akan batal.
Bila kesepakatan disetujui, maka akan dicetak blanket order. Blanket order tersebut akan diteruskan ke bagian teknik, di mana bagian teknik akan memproses dan akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Dan bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan yang menghasilkan dokumen laporan status persediaan yang digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan sesuai dengan tanggal transaksinya. Laporan permintaan bahan baku tersebut diteruskan ke bagian pembelian untuk dilakukan pemilihan sehingga dapat dibeli bahan baku yang sesuai dan yang perlu yang akan menghasilkan feedback faktur pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja, lembaran perpindahan, dan permintaan bahan baku. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dalam bentuk dokumen akan dibuat dalam Fixed Ops Connector, di mana permintaan bahan baku akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan, di mana dalam bagian penyimpanan persediaan ini akan dilakukan proses permintaan. Permintaan terhadap bahan baku dan salinan permintaan bahan baku dalam bentuk dokumen yang telah disimpan sesuai dengan tanggal transaksinya. Bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan tersebut apabila dipakai, maka bahan baku tersebut akan diteruskan ke bagian teknik, dan apabila bahan baku tersebut lebih, akan dilakukan pembuangan. Bahan baku yang lebih yang terlihat dari Fixed Connector kelima, bagian pusat kerja membuat dokumen pencatatan waktu kerja yang menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja. Bahan baku yang lebih tadi akan dilakukan pembuangan, namun akan dicatat dalam bagian akuntansi biaya, yaitu pada Fixed Ops Connector 5. Dokumen-dokumen pada Fixed Connector nomor 1 dan kelebihan bahan baku serta retur bahan baku dan pencatatan bahan baku yang dibuang akan digunakan oleh bagian akuntansi untuk mengupdate permintaan bahan baku dan membuat voucher journal. Voucher journal tersebut akan digunakan oleh buku besar untuk mengupdate buku besar, sehingga buku besar daftar update. Sementara itu, di bagian gudang barang jadi, perintah kerja ditemukan dalam bentuk file.